Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansa dari kelas 2C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Islamic Education in Bani Umayyah Era atau pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah yang terjadi pada tahun 611 sampai 750 Masehi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari dosen pembimbing atau dosen pengampu yaitu Mem Mainar Fitri sebagai dosen sejarah pendidikan Islam. Jadi, pada video kali ini kita akan berbicara mengenai sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Kira-kira seperti apa sih sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah? Nah, poin pertama yang saya jelaskan pada materi saya yang sudah saya kirimkan melalui Google Classroom yaitu mengenai the education goals. Apa tujuan pendidikannya? Jadi, the education goals dari Islamic education in Bani Umayyah era is the purpose of education in the Umayyah era was to apply an appropriate curriculum to produce balanced human resource in religious and general science and to be able to utilize them for the development of Islamic territory. Nah, jadi tujuan dari pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah yaitu untuk jadi tujuan pendidikan di era Umayyah adalah untuk menerapkan kurikulum yang tepat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang seimbang dalam ilmu agama dan umum dan untuk dapat memanfaatkannya dalam pengembangan Islam, untuk pengembangan wilayah Islam. Nah, jadi seperti yang kita tahu pada masa era Rasulullah SAW sampai para khalifah, para sahabat, tujuan pendidikan di masa itu yaitu hanya sebatas ilmu agama. Tapi seiring berkembangnya waktu, mereka terus mempelajari ilmu yang ada dalam Al-Quran dan dalam agama. Mereka juga mengembangkan ilmu yang umum. Gunanya untuk apa? Untuk dapat memanfaatkan untuk pengembangan wilayah Islam. Artinya, jikalau pendidikan kita semakin maju, kesempatan kita untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam itu semakin besar. Jadi, ditekankan pada masa era Umayyah itu tujuannya untuk memperbaiki kurikulum yang ada, bagaimana supaya bisa menghasilkan nantinya sumber daya manusia yang kompeten untuk bisa mengembangkan dan memperluas wilayah kekuasaan Islam, atau bahkan juga untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Islam pada masa tersebut. Dan poin yang kedua yaitu tentang the education institution. Nah, yang pertama yaitu family education. Family education has a vital impact in education for one's children, character development, mental attitude, and religion sense, because family education is the backbone for education that will be run. Jadi, pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang sangat vital, yang sangat penting dalam seorang anak, dalam pengembangan seseorang anak. Karena dalam pendidikan ini, karakter, attitude, juga ilmu agama berasal dari keluarga terlebih dahulu. Karena apa? Karena pendidikan ini merupakan salah satu tulang punggung menuju pendidikan yang akan dijalankan ke depannya. Seperti itu. Jadi pendidikan keluarga merupakan salah satu yang sangat penting, yang sangat vital dalam proses pendidikan anak. Dan yang kedua yaitu Sufa. Sufa is a place that has been used for education activities and teach about reading and memorizing the Quran and correct Islamic law under the direct guidance of the Prophet. Jadi, Sufa ini adalah suatu tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan, yang mana di sini diajarkan membaca, menghafal Quran, dan juga untuk mengetahui hukum Islam yang dibawa langsung yang dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sini juga dikatakan and correct Islamic law under the direct guidance of the Prophet. Jadi Sufa ini merupakan tempat yang biasa dipakai untuk aktivitas pendidikan, yang mana Nabi merupakan pembimbing langsung proses pendidikan yang terjadi pada masa tersebut. Dan yang ketiga yaitu Kutab. Kutab is a place for children's learning. They were given lessons in reading and writing, arithmetic, sports, and a little Quran and the main points of faith
and religious obligations, and kutab have a very important role in Islamic education. Jadi, kutab ini merupakan suatu tempat anak-anak, tempat pembelajaran anak-anak, yang mana mereka memberi pelajaran tentang membaca, menulis, berhitung, olahraga, dan sedikit mengenai Al-Quran. Dan poin utamanya yaitu mereka juga mengajarkan tentang kewajiban agama. Seperti itu. Dan kutab ini merupakan salah satu yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam. Yang keempat yaitu halaqah. Halaqah means circle. It means teaching process take place around the teacher to teach or discuss religious science, but also common knowledge including philosophy. Jadi, halaqah ini berarti lingkaran. Itu berarti proses pembelajaran yang mana mereka itu mengelilingi gurunya untuk mendengarkan pembelajaran tersebut. Bukan hanya tentang ilmu agama, tapi juga tentang pengetahuan umum seperti filosofi. Jadi, proses pembelajaran halaqah ini dia menyangkut pembelajaran yang sangat umum dilakukan. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu umum. Dan yang kelima yaitu Han. Han function as dormitory, a dorm for out-of-town students who want to learn Islam. Jadi Han ini merupakan asrama untuk mereka yang ingin belajar Islam, seperti itu. Mereka dari kota lain hendak belajar Islam, jadi disediakanlah Han ini, asramanya, supaya mereka tidak bingung dalam mencari tempat untuk belajar Islam. Dan yang keenam, Badi'ah. Badi'ah means a Bedouin village in which an Arabic language is still fluent and pure according with the Arabic rule. Jadi, Badi'ah ini merupakan kampung orang Badui yang mana mereka itu masih menjaga bahasa Arabnya yang tetap lancar dan juga murni, mengikuti kaidah Arab, masih kayaknya itu masih pure, masih murni. Jadi mereka masih benar-benar menerapkan bahasa Arabnya ini yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab asli, seperti itu. Dan yang ketujuh yaitu masjid. Masjid is an Islamic educational institution from the very beginning was built by the Prophet. Jadi masjid ini merupakan salah satu pusat pendidikan yang sedari awal sudah dibangun Rasulullah untuk mengembangkan atau untuk menjadi tempat pembelajaran Islam. Jadi, kita tahu masjid ini banyak banget fungsinya. Selain tempat beribadah, juga menjadi proses tempat pendidikan. Karena memang di era Rasulullah juga, masjid salah satu tempat untuk mereka yang ingin menuntut ilmu. Kalau kita ingin belajar, kita mendengarkan ceramah biasanya di masjid, seperti itu pada masa Rasulullah. Bukan cuma itu aja, kayak mengaji, seperti itu teman-teman. Siapa yang masuk Islam pun dia juga kan ke masjid. Masjid ini sangat berperan penting, mulai dari zaman Rasulullah, bahkan sampai sekarang pun masjid juga sangat berperan penting. Terkadang sering juga diadakan pengajian atau mengaji anak-anak di masjid. Jadi masjid ini memang salah satu institusi yang sangat penting sampai sekarang. Dan selanjutnya yaitu majlis. Majlis, which means sessions where teaching activities or discussion take place. Jadi, majlis ini bermakna sesi di mana aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung. Seperti itu. Jadi, majlis ini kayak perkumpulan, ya mungkin pada masa itu dibuka sesi tanya jawab, karena dia kan berlangsung kayak diskusi mengenai permasalahan-permasalahan atau sesuatu yang istilahnya kurang dipahami, bisa ditanyakan di majelis ini, seperti itu. Karena sini juga membahas banyak banget masalah, mulai dari adab atau dari hadis, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu majelis sastra. Majelis sastra is the development of the mosque carried out by Khulafaur Rashidin and his friends to have discussions and discuss problems that require a complete solution. Jadi, majelis sastra ini yaitu perkembangan dari masjid yang biasa dilakukan oleh Khulafaur Rashidin bersama para sahabat
untuk bermusyawarah dan berdiskusi tentang masalah. Jadi, seperti itulah poin yang kedua mengenai institutions of education in Bani Umayyah era. And then about the materials. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran as a source of law and guidance for life. Jadi Al-Quran ini sebagai hukum dan pedoman kehidupan. Karena apa? Karena ya banyak banget segala sesuatu yang sudah dibahas atau dijelaskan di Al-Quran. Kita tinggal mempelajarinya dan mengembangkannya saja. Jadi Al-Quran ini memang benar-benar sudah menjadi petunjuk hukum dan pedoman hidup kita. Sebagai contoh aja, kalau kita on time dalam melaksanakan 5 waktu, sholat 5 waktu, itu berarti sudah mengajarkan kita tentang disiplin. Jadi Al-Quran ini benar-benar menuntut kita supaya berperilaku atau beradab yang baik. Makanya Al-Quran merupakan salah satu materials atau pedoman dalam pembelajaran yang sangat bagus, seperti itu. Karena kalau kita terbiasa sholat 5 waktu kan kita bisa menghandle segala sesuatu itu secara baik dan benar. Jadi kita menjadi orang yang lebih disiplin. Dan yang kedua yaitu sunnah. Sunnah same like the Quran as a source of law and guidance for life. Jadi kalau sunnah ini kan perkataan Rasulullah, sedangkan Al-Quran memang benar-benar kalam Allah. Jadi ditinggalkan sunnah ini sebagai petunjuk juga kan, pedoman hidup kita, karena di dalamnya juga tidak ada keraguan. Dan tapi sunnah ini ditinggalkan oleh Rasulullah mengenai pengamalannya dari Al-Quran. Jadi kegiatan apa aja yang dilakukan oleh Rasulullah dituliskan di sunnah ini. Jadi kalau kita misalnya bingung tentang apa yang ada di Al-Quran, kita bisa cari di sunnah. Sekarang ini kan juga banyak banget yang sudah kayak hadis yang sahih, benar-benar sahih. Jadi memang benar-benar tidak ada keraguan lagi kalau kita benar-benar ingin mempelajari tentang suatu ilmu, karena di Al-Quran dan di Sunnah sudah sangat dijelaskan mengenai ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. And yang seterusnya yaitu ijma. Ijma itu the agreement of all mujtahid ulama at one time after the time of the messenger of Allah on a matter in religion. Jadi ini tuh ijma itu sama seperti keputusan para ulama mengenai. Jadi ijma ini dia itu merupakan salah satu fatwa ulama yang mana kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Jadi di sini karena sudah dari dulu kan memang kita kalau ngambil suatu keputusan itu mengikut ulama, fatwa ulama seperti itu. Dan yang terakhir yaitu dari poin yang ketiga dan yang terakhir fatwa sahabat. Companion fatwa is the opinion of the companions of the Prophet ﷺ about a case where the law is not explicitly explained in the hadith of the Prophet and the Quran. Jadi fatwa sahabat ini dia itu orang yang mendengar langsung atau ketika ada sesuatu kayak keraguan di hadis dan yang tidak terdapat di Al-Quran, sahabat inilah yang memberikan kayak argumen seperti itu. Tapi dia harus benar-benar orang yang mendengar. Kalau tidak bisa seperti itu, dia juga harus dilihat dari kesehariannya. Apakah dia termasuk orang yang saleh atau tidak, apakah omongannya bisa dipercaya atau dia berdusta, seperti itu. Jadi tidak begitu gampang untuk menetapkan pendidikan atau mengembangkan pendidikan yang ada, karena benar-benar melalui materialnya itu melihat dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan fatwa para sahabat. Seperti itu. Dan poin yang keempat mengenai metode. Ada 3 metode pada masa ini, yaitu yang pertama, Bayani method. The Bayani method simply explains the teachings of religions. Ini tuh, jadi pendidikan ini merupakan salah satu pendidikan yang bersifat eksplanatif, yaitu sekedar menjelaskan ajaran-ajaran agama saja. Tapi pada masa dinasti ini, pendidikan
masih didominasi oleh metode Bayani seperti itu. Dan yang kedua yaitu ceramah methods. Specifically, ceramah and demonstrations methods were widely used in educational institutions present in those days and not until the end of Umayyad's reign. Jadi metode ceramah ini dia itu banyak juga digunakan dalam institusi-institusi pendidikan. Karena kan kalau ceramah ini seperti ya yang pada masa sekarang ini kita mendengarkan ustadz itu kan dengarnya ceramah, mendengarkan guru sama dengan kayak ceramah seperti itu. Jadi dia metode yang sangat masih bertahan, bukan hanya pada masa Umayyah, bahkan sampai sekarang yang seperti kita berbicara terus didengarkan banyak orang, termasuk salah satu ceramah memberikan ilmu pengetahuan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu Burhani methods. This method began to develop along with the active translations of Greek philosophical work into Arabic. Jadi ini yaitu dia itu berkembang seiring dengan giatnya penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Jadi kan pada masa ini juga berkembanglah penulis-penulis atau filsafat-filsafat yang Yunani pada masa itu. Jadi membuat para ilmuwan muslim mengembangkan metode seperti ini, yaitu mentranslate filsafat mereka ke dalam bahasa Arab supaya bisa dipelajari atau dibaca banyak orang seperti itu. Dan yang kelima, poin kelima itu mengenai students and teachers. Di sini poinnya yaitu a teacher who gives moral lesson is the first lesson but impress a student. The students are the children of the caliphs and their prince, coupled with the general public in the Umayyah era. Jadi di sini guru dan murid itu saling berperan penting. Karena apa? Karena kan tidak ada guru yang tidak ada murid. Tidak bisa dibilang guru kan kalau tidak ada muridnya. Gimana sih? Di sini tuh guru dan murid itu sangat berperan penting, istilahnya saling berkaitan. Karena apa? Karena guru pada masa itu dia berperan untuk memberi pelajaran moral, karena itu kan pelajaran pertama yang sangat penting untuk membentuk karakter seseorang. Terus dia bukan hanya mengajar keturunan kekaisaran atau keturunan kerajaan Bani Umayyah, dia juga mengajarkan general public in the Umayyah era, umum di Bani Umayyah, bukan hanya pangerannya tapi juga untuk masyarakatnya. Jadi student dan teacher ini saling berkaitan seperti itu. Jadi juga pada masa ini juga guru memeran peranan yang sangat penting, dan murid juga kan bergantung dengan guru. Jadi seperti itu. Karena pada masa ini juga para guru itu memperlakukan murid secara adil, seadil-adilnya, tidak ada pilih kasih. Jadi tidak dilihat dari hal-hal lain, karena pada masa ini kan memang benar-benar keadilan itu ditegakkan. Jadi tidak ada pilih kasih di kalangan guru dan murid seperti itu. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan berdasarkan poin yang saya tuliskan di tugas saya kembangkan berdasarkan mengenai judul besar, yaitu Islamic Education in Bani Umayyah era dari tahun 611 sampai 750 Masehi. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.